Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada 2 pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka.